Konnichiwa minasan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bunpo untuk pola kalimat N5 dan N4. Yang pertama ada teimas yang artinya sedang. Sebenarnya teimas mempunyai dua arti, yaitu sedang dan kegiatan yang berulang. Contohnya, kaite imas, sedang menulis. Dan contoh yang kedua, mainichi benkyou shite imas, setiap hari belajar. Kemudian ada lagi teimas yang artinya dalam keadaan, tetapi menggunakan kata kerja bentuk pasif. Contohnya, doaga aite imas, pintunya sedang dalam keadaan terbuka. Dan ada juga mada teimas yang artinya masih, dan mada teimaseng yang artinya belum. Selanjutnya ada nani-nani tekara yang artinya setelah. Contohnya, kaimono shite kara uchie kaerimasu, setelah berbelanja pulang ke rumah. Kemudian ada nani-nani tara yang artinya kalau, setelah, karena, dan ketika. Bunpo ini menggunakan kata kerja bentuk takei, kata sifat i lampau, contohnya oishiku nakata, dan kata sifat na bentuk lampau juga, contohnya himadattara. Untuk contoh kata kerjanya, kokode tabako o suttara ikemasen, kalau merokok di sini tidak boleh. Ada lagi nih, nani-nani ta atau de, dan bisa diikuti dengan kata benda yang ditambahkan dengan partikel no. Contohnya, sanpo shita atau de ie ni ikimasu, setelah berjalan-jalan pulang ke rumah. Lalu ada nani-nani ta uede yang artinya setelah juga, dan kata benda ditambahkan partikel no uede. Contohnya, sanpo shita uede omiyage o kaimasu, setelah berjalan-jalan membeli oleh-oleh. Sugi, ada nani-nani te arimasu, yaitu menjidosikan tadoshi, yang artinya di atau ke dalam keadaan. Contohnya, doa ga shimete arimasu, pintunya dalam keadaan ditutup. Lanjut, ada nani-nani temo yang artinya meskipun atau walaupun. Bisa juga digunakan di kata sifat i, namun harus dirubah ke bentuk tekei, dan kata sifat na dan kata benda ditambahkan dengan de. Contohnya, walaupun murah tidak membeli, yasuku temo kaimaseng. Sugi, ada nani-nani temimasu, artinya mencoba. Bunpo ini menggunakan kata kerja tekei dan kata sifat i menjadi kute, kata sifat na dan kata benda ditambahkan dengan te. Contohnya, karai tabemono o tabete mimasu, mencoba makan makanan pedas. Lalu ada nani-nani te shimaimasu yang artinya penyesalan atau selesai. Contohnya, saifu o wasurete shimaimashita, saya lupa dompet saya. Dan te shimaimasu ada bahasa gaulnya juga, yaitu chaimasu dan jaimasu. Chaimasu diubah ke bentuk kamus menjadi cau, ke tekei menjadi cate, ke takei menjadi cata, artinya kalau. Contohnya, kaichau, kalau membeli. Yang kedua, jaimasu. Ini khusus ya, digunakan untuk kelompok 1 yang hurufnya bi, ni, mi, dan gi. Khusus untuk itu saja. Selain itu, grup 1, 2, dan 3 menggunakan chaimasu. Chaimasu dan jaimasu ada larangannya juga. Tinggal ditambahkan dame saja. Contohnya, tabechou dame, dilarang makan. Kemudian ada nani-nani te okimasu yang artinya terlebih dahulu. Te okimasu juga ada bahasa gaulnya, yaitu toku dan tokou yang artinya ayo terlebih dahulu. Untuk contohnya,
Ryori o Hajimeru mae ni Zairyo o Junbi shite okimasu. Sebelum memasak, menyiapkan bahan terlebih dahulu. Kemudian ada nani tekimasu, yaitu pergi, kembali lagi, atau mulai menjadi, atau kegiatan dari luar. Contohnya, mizu o katekimasu, pergi membeli air. Lalu ada nani mas atau simas yang dihilangkan, ditambahkan dengan partikel ni atau kata kerja tersebut diubah ke bentuk tekei, ditambahkan dengan kimas, ikimas, atau kaerimas yang artinya datang, dengan, atau untuk. Contohnya, kaimono ni ikimasu, pergi untuk berbelanja. Selanjutnya ada nani mas yang dihilangkan ditambahkan dengan hajimemas atau dasimas yang artinya mulai. Contohnya, tabe hajimemashita, sudah mulai makan. Lalu ada nani ruyoni narimas yang artinya mulai menjadi. Bunpo ini digunakan untuk kata kerja bentuk kamus, tetapi kamus versi kanokei yang artinya bisa. Contohnya, hayaku okiruyoni narimashita, sudah mulai bangun lebih pagi. Kemudian ada nani teikimasu yang artinya pergi dengan, akan terus, dan akan mulai atau berjalan. Contohnya, Nihongo o benkyou shite ikimasu, akan terus belajar bahasa Jepang. Sugi ada kata kerja suzukemas yang artinya akan terus atau tetap. Sama seperti teikimasu, contohnya, konomichi o masugu suzukemas, akan terus mengikuti jalan ini lurus. Kemudian ada nani te moraimasu yang artinya dikan, dan te itadakimasu yang artinya dikan juga, tapi dalam bentuk sopan. Contoh yang pertama, te moraimasu. Watashi wa haha ni keki o sukute moraimasu. Saya dibuatkan kue oleh ibu. Dan untuk contoh yang kedua ada te itadakimasu. Contohnya, watashi wa sensei ni nihongo o oshiete itadakimasu. Saya diajarkan bahasa Jepang oleh sensei. Kemudian ada nani te yarimasu, te agemasu, yang artinya sama-sama makan, tetapi cara penggunaannya berbeda. Te yarimasu untuk orang yang lebih muda, sedangkan te agemasu untuk orang yang setara atau seumuran, sedangkan te sashi agemasu sangat sopan, yaitu digunakan untuk atasan atau pelanggan. Kita ambil contoh yang te agemasu. Watashi wa imouto ni keki o sukute agemasu. Saya membuatkan kue untuk adik perempuan. Selanjutnya ada nani kure atau kudasai yang artinya tolong beri saya. Contohnya, okane o kure atau okane o kudasai, beri saya uang. Lalu ada nani te kure atau te kudasai yang artinya tolong. Contohnya, hong o karite kure, tolong pinjamkan saya buku, sama dengan hong o karite kudasai. Kemudian ada perubahan meireke yang artinya lah, yaitu perintah kasar. Grup 1 vokal i menjadi e, grup 2 masnya dicaret digantikan dengan ro, sedangkan grup 3 kimas menjadi koi, simas menjadi iro. Contohnya, kakimas menjadi kake, nemas menjadi nero. Kemudian ada kuremas dan kudasaimas. Contohnya, asahi-san wa watashi ni
Hana o kuremas. Saudara Asahi memberi bunga kepada saya. Contoh yang kedua, Bucho wa watashi ni purezento o kudasaimasu. Kepala bagian memberi hadiah kepada saya. Sugi ada nani-nani te kuremas dan te kudasaimasu yang artinya makan. Contohnya, hahaga obento o sukute kuremasta. Ibu membuatkan bekal untuk saya. Untuk contoh yang kedua, sensei ga nihongo o oshiete kudasaimashita. Guru mengajarkan bahasa Jepang kepada saya. Dan untuk kalimat tanyanya menggunakan masenka dan maska. Kemudian ada te moraemasenka sama dengan te moraemaska yang artinya juga sama, dapatkah me, dan itadake masenka sama dengan te itadake maska yang artinya juga sama, dapatkah me. Contohnya, Yuki-san wa Riri-san ni hong o karite moraemasenka. Saudara Yuki, dapatkah meminjamkan buku kepada saudara Riri? Kemudian untuk contoh yang kedua, Sensei wa Yuki-san ni hong o karite itadake masenka. Guru, dapatkah meminjamkan buku kepada saudara Yuki? Selanjutnya ada te yarimashouka, te agemashouka, te sashi agemashouka yang artinya maukah di. Ini masuknya penawarannya minasang. Contohnya, Yuki-san wa Riri-san ni nomimono o kaete agemashouka. Saudara Yuki, maukah dibelikan minuman oleh saudara Riri? Kemudian ada nani-nani te iru aidani yang artinya selama sedang. Contohnya, hahaga ryori iru aidani watashi wa shukudai o shimashita. Selama ibu memasak, saya mengerjakan PR. Selanjutnya ada nani-nani ta atau de yang artinya nanti atau setelah. Menggunakan kata kerja bentuk takei, bisa juga menggunakan kata benda yang ditambahkan partikel no. Contohnya, setelah makan, belajar. Gohan o tabeta atau de benkyou shimasu. Atau juga mempunyai arti lain, yaitu lagi, jika digabungkan dengan satuan, takaran, dan lamanya waktu. Contohnya, atau jupung 10 menit lagi. Kemudian ada mata yang artinya juga sama, lagi, tetapi digunakan untuk penggunaan kegiatan yang sering kita lakukan. Contohnya, mata asta, mata raisyu. Kemudian ada mau digabungkan dengan kata kerja lampau, artinya sudah. Contohnya, mau tabeta, sudah makan. Selanjutnya ada takotoga arimas yang artinya pernah. Contohnya, nihon ikita kotoga arimasu. Pernah pergi ke Jepang. Kemudian ada nani-nani toki yang artinya ketika digunakan kata kerja bentuk futsu, kata sifat i-nya dibawa, kata sifat na dan kata benda ditambahkan dengan partikel no. Contohnya, sukareta toki wa nemas, ketika lelah tidur. Selanjutnya ada nani-nani temoides yang artinya boleh. Sebenarnya temoides diambil dari te paling depan, yaitu kalau, dan ditambahkan dengan kata sifat yang positif, artinya mengizinkan atau membolehkan. Bisa juga dipakai toides yang artinya sebaiknya. Contohnya, sasing o totemoides, boleh mengambil foto. Ides juga memiliki arti lain, yaitu sebaiknya atau lebih baik atau boleh atau bisa. Selanjutnya ada tahoga ides yang artinya sebaiknya. Pola kalimat ini menggunakan kata kerja bentuk takei, kata benda plus no. Contohnya,
Hayaku neta hoga ides. Sebaiknya tidur lebih awal. Lalu ada yang lebih simpelnya, yaitu kata kerja yang dikata bendakan ditambahkan partikel ga, kemudian ides. Contohnya, kono iroga ides, yang artinya suka warna ini. Nani hoga ides, inya bisa diganti dengan kata sifat lain seperti tanoshi, omoshiroi, daijobu, dan lain sebagainya. Kemudian ada ca dame yang artinya dilarang atau tidak boleh. Ca diartikan dari perubahan teke yang pengertiannya awal, yang artinya kalau, dan dame itu negatif. Jadi, te kalau jika bertemu dengan dame itu artinya larangan ya minasang. Contohnya, uso o suica dame sama dengan tewa ikemaseng, yang artinya dilarang atau tidak boleh. Selanjutnya ada kata kerja bentuk naikei yang artinya tidak. Contohnya, tabenai, tidak makan. Kemudian ada nani zu yang artinya tidak juga. Perubahannya juga sama seperti perubahan kata kerja naike ya minasang. Contohnya, tabezu, tidak makan. Kemudian ada naide, zuni, dan nashi. Ketiganya mempunyai arti yang sama, yaitu tanpa. Kemudian ada nani naide kudasai yang artinya tolong jangan. Contohnya, gomi o suite naide kudasai, tolong jangan membuang sampah di sini. Selanjutnya ada negatif. Kalau negatif itu maksudnya jika kalimat ini di depannya negatif, di tengahnya kalau, di belakangnya negatif lagi, itu artinya harus ya minasang. Yang pertama ada nakereba naranai, yang kedua nakutewa ikemaseng, yang ketiga naito ikemaseng, yang terakhir ada nakuca naranai. Contohnya, sukudai o dasa nakereba naranai, harus mengumpulkan PR. Kemudian ada kata benda gadekimas, kata kerja rukoto gadekimas, yang artinya bisa. Contohnya, nihongo o hanasu koto gadekimas, bisa berbicara bahasa Jepang. Dan ada juga kata kerja kotodes yang artinya hobi. Utau kotodes, hobinya bernyanyi. Kemudian ada kata kerja rumaeni yang artinya sebelum. Pola kalimat ini juga bisa menggunakan kata benda ditambahkan dengan partikel no. Contohnya, shiken no mae ni benkyou shimasu, sebelum ujian belajar. Sugi ada lamanya waktu yang ditambahkan dengan mae ni yang artinya yang lalu. Contohnya, nikagetsu mae ni Nihon e ikimashita, pergi ke Jepang 2 bulan yang lalu. Kemudian ada kata kerja futsu, kata sifat i-nya di bawah, kata sifat na-nya juga di bawah, benda ka yang artinya ketidakpastian. Contohnya, watashi tachi ga itsu ataka mada oboete imasu ka, artinya apakah kamu masih ingat kapan kita bertemu. Dan untuk pola kalimat ini harus ada gimongsinya ya minasang. Kemudian ada kata kerja futsu, kata sifat i, kata sifat na, kata benda kadoka, yang artinya atau tidaknya. Pola kalimat ini tidak membutuhkan gimongsi ya minasang, tidak seperti yang pertama. Kemudian ada kata kerja ikoke yang artinya ajakan atau penawaran. Selanjutnya ada kata kerja ikoke yang ditambahkan to omoimas yang artinya bermaksud. Kemudian kata kerja bentuk tai ditambahkan to omoimas yang artinya bermaksud ingin. Contoh yang pertama, nihon e ikuto omoimas,
bermaksud pergi ke Jepang. Dan untuk contoh yang kedua, Nihon ikitai to omoimasu, bermaksud ingin pergi ke Jepang. Kemudian ada kata kerja ru atau nai ditambahkan dengan sumori. Contohnya, Nihon kuru sumori desu, berencana datang ke Jepang. Kemudian ada kata kerja bentuk kamus atau nai ditambahkan dengan yotei dan kata benda plus no yang artinya berencana. Contohnya, Raishu ryoko yotei desu, berencana liburan minggu depan. Selanjutnya ada nani to omoimasu yang artinya berkata, bermakna katanya, dikatakan, dinamakan, atau disebut. Contohnya, kare wa ikitakunai to omoimasu. Dia berkata, saya tidak mau pergi. To omoimasu juga bisa diubah ke bentuk kata kerja teke, yaitu toite, yang artinya juga tetap sama seperti to omoimasu. Dan ada juga yang lebih simpel lagi nih minasang, yaitu tote. Dan to omoimasu juga bisa diubah ke date. Contohnya, kare wa ikita kunai date. Dia bilang katanya nggak mau pergi. Selanjutnya ada nani to omoimasu dan nani to kangaimasu yang artinya berpikir. Contohnya, kare wa nihon ni yasumu to omoimasu, sama dengan kare wa nihon ni yasumu to kangaimasu, yang artinya saya pikir tinggal di Jepang. Dan pengertiannya juga sama seperti to imas. Kita artiin dari subjeknya dulu ya minasang, dan langsung ke belakang, karena ini adalah to pengulangan. Kemudian ada nani to kikimasu yang artinya bertanya atau mendengar. Contohnya, asta wa ameda to kikimashita, saya dengar besok hujan. Selanjutnya ada nani kata benda no tameni yang artinya untuk atau demi. Contohnya, ie o tateru tameni nihon ikimasu, demi membangun rumah pergi ke Jepang. Selanjutnya ada kata kerja bentuk kanoke yang artinya kebisaan. Sugi ada kata kerja bentuk kanoke, tapi sudah dirubah ke kata kerja bentuk kamus dan ditambahkan yoni narimasu. Contohnya, kanji ga yomeru yoni narimashita, yang artinya sudah mulai menjadi bisa membaca kanji. Untuk pola kalimat ini juga bisa menggunakan kata kerja bentuk kamus biasa, tapi artinya berubah, yaitu mulai menjadi saja ya minasang. Kemudian ada kata kerja bentuk kamus, kata kerja nai kotoni narimasu, yang artinya diputuskan atau memutuskan. Contohnya, tomodachi ni bando ni sumu kotoni narimasu, memutuskan untuk tinggal di Bandung oleh teman. Pola kalimat ini ada satu lagi, yaitu kotoni shimasu. Contohnya, bando ni sumu kotoni shimasu, memutuskan untuk tinggal di Bandung. Perbedaannya, kalau kotoni narimasu diputuskan oleh orang lain, kalau kotoni shimasu diputuskan dari diri kita sendiri ya minasang. Kemudian ada kata kerja mas, masnya dihilangkan, kata sifat i menjadi ku, kata sifat na atau kata benda ni narimasu, yang artinya menyopankan. Kemudian selanjutnya ada kata kerja ru yoni shimasu atau nai yoni shimasu, yang artinya berusaha untuk. Contohnya, mainichi benkyou suru yoni shimasu, berusaha untuk belajar setiap hari.
Sugi ada kata kerja ikoke yang ditambahkan to shimas yang artinya berusaha untuk. Contohnya benkyou shiyou to shimas yang artinya berusaha untuk belajar. Kemudian ada kata kerja ru atau nayoni yang artinya supaya atau semoga. Pola kalimat ini bertujuan pada doa yang biasa. Contohnya, byoki ni naranayo ni hayaku nimas. Tidur cepat supaya tidak sakit. Sekian penjelasan dari saya tentang bunke untuk pola kalimat N5 dan N4.